Mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, sekali lagi, yang sudah lulus passing grade, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi yang sudah lulus passing grade dulu, yang sudah lulus, ini ada juga kriteria-kriterianya. Ya, dia berasal dari THK 2, dia berasal dari honorer negeri, dia lulusan PG, atau dia berasal dari honorer swasta. Ini juga hasil seleksi 2021, Bapak Ibu sekalian, kan kita ada seleksinya kan ada 4 ya, seleksi teknis, seleksi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, yang terakhir berdasarkan usia. Maka Bapak Ibu sekalian, mekanisme penempatannya tentu berdasarkan prioritas-prioritas ini. Ya, berarti prioritas 1 dilihat dari nilai pada saat lulus passing grade, ya. Kemudian hasil ujian atau hasil passing grade-nya itu dilihat lagi nilai teknisnya berapa, sosiokultural dan sebagainya, wawancara, dan terakhir adalah dari sisi usia. Kemudian yang prioritas pertama dari hasil itu, maka yang diprioritaskan pertama adalah teman-teman yang THK 1 untuk ditempatkan dulu. THK 2, mohon maaf, THK 2 yang untuk ditempatkan dulu. Kalau THK 2-nya sudah selesai, sudah mendapatkan penempatan, maka giliran berikutnya atau prioritas berikutnya adalah teman-teman yang dari honorer negeri. Kalau honorer negeri sudah ada penempatan semuanya dan formasinya masih sisa, maka teman-teman yang PPG dan seterusnya sampai dengan yang honorer dari swasta. Jadi mekanisme penempatannya sama seperti dulu Bapak Ibu sekalian, ada prioritas 1-nya THK 2, prioritas 2 honorer negeri, dan seterusnya. Ini mekanismenya penempatannya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade, nah ini masuk kategori P1, maka teman-teman ini semuanya pasti sudah memiliki akun, karena akun yang dulu tetap bisa digunakan. Ya, akun yang dulu bisa tetap digunakan, sehingga teman-teman tinggal login aja. Bagi pelamar yang sudah meninggal login, kemudian nanti akan ada berikutnya penempatannya di mana dan mengikuti proses pemberkasan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bagi teman-teman yang sudah para lulus passing grade. Bagaimana kemudian ini nanti bagi yang sudah jelas mendapatkan penempatan, ya tinggal login, nanti tinggal tunggu pemberkasan. Bagaimana dengan yang belum mendapatkan penempatan? Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang belum mendapatkan penempatan, maka teman-teman harus tetap login di website sscsn.bkn.go.id ini. Kemudian apakah masih ada formasi atau tidak? Ketika ada formasi, maka tinggal nunggu penempatan. Berdasarkan ranking, tentunya tadi sudah saya sebutkan berdasarkan prioritas THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian PPG, kemudian swasta. Kalau kemudian dari yang P1 ini yang masih menunggu penempatan, kok formasinya sudah tertutup, maka mau tidak mau ini harus masuk di prioritas 2. Kalau dia bisa masuk prioritas 2 atau prioritas 3, maka dia akan mengikuti formasi untuk diobservasi, pilih formasi untuk diobservasi, kemudian dilakukan seleksi.
Tetapi kalau toh itu nanti diobservasi juga lewat Bapak Ibu sekalian, maka mau tidak mau rekan-rekan ini nanti masuk di P4-nya. Ya, sekali lagi masuk di P4. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita di Dinas Pendidikan sebenarnya sudah melakukan upaya untuk sesuai dengan surat dari kementerian ada pemetaan formasi dan kita sudah melakukan penyusunan formasi sebenarnya kepada kita sekalian. Kita sudah melakukan formasi sehingga mudah-mudahan ini sudah sesuai formasi yang ada di tempat kita, sehingga tidak lagi ada butuh penyesuaian formasi bagi pelamar. Tetapi kalaupun Bapak Ibu sekalian ada kondisi seperti ini, misalnya kondisi sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi dan guru di sekolah A juga dua-duanya tidak lolos, maka formasinya ini yang akan dipindahkan ya untuk sekolah yang memiliki guru yang punya atau lulus passing grade. Jadi misalnya sekolah A punya 2 formasi, kebetulan dua-dua gurunya tidak lulus, maka formasinya akan diberikan kepada sekolah B dan sekolah B yang ada gurunya yang sudah lolos passing grade. Nih. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, nanti seperti yang sudah saya sampaikan, distribusi penempatan pelamar THK 2 ini bisa kita lihat di gambaran ini Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu ada kebutuhan guru dilambangkan dengan seperti meja, kemudian yang ASN-nya dilambangkan dengan warna hijau, non ASN yang lulus PG biru dan yang belum lulus ini oranye. Nanti akan oleh sistem oleh kementerian tadi seperti saya sampaikan penempatannya seperti itu. Lanjut. Ini seperti ini, misalnya ada guru yang formasinya ada yang peringkat 1 di instansi dan sebagainya, nanti akan penempatannya diatur oleh kementerian. Lanjut, Mbak. Klik aja. Nah, ini nanti akan ditempatkan oleh kementerian di sekolah-sekolah yang memang memiliki formasi, ya, yang masih memiliki formasi tetapi belum ada gurunya, ini yang penempatan yang sudah passing grade. Lanjut. Bagaimana nanti dengan teman-teman yang masih juga ya, sisa itu nanti akan nunggu lagi dari kementerian. Bapak-Ibu sekalian ini akan menunggu. Mohon maaf ini ada coret-coretannya ini Bapak-Ibu sekalian karena jalan sendiri ini komputernya. Ya. Oke, lanjut. Ini seperti ini Bapak-Ibu sekalian skenario-nya dari kementerian. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, sepanjang masih ada formasi maka dia akan ditempatkan. Sepanjang masih ada formasinya. Terus lanjut saja. Oke. Yang belum ada formasinya maka akan sementara tersimpan di sistem. Kalau habis formasinya seperti sudah saya sampaikan tadi, maka dia akan masuk di P2 ataupun P3 dan P4. Ya, ini mekanisme pertama Bapak sekalian. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah mekanisme kedua Bapak Ibu sekalian. Mekanisme kedua ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi atau observasi. Ya, observasi bagi teman-teman guru yang masuk di prioritas kedua dan prioritas ketiga. Apa yang akan diseleksi atau dinilai kesesuaiannya ada 4 dimensi, tadi sudah saya sebutkan di depan Bapak sekalian. Nah, 1 kualifikasi akademik dan atau serdik, ya, mempertimbangkan linearitas serta bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma, ini berarti ijazah, di depan juga sudah ada, tadi sudah kami sebut. Kemudian termasuk serdik, kemudian nanti kompetensi
teknis. Kompetensi teknis ini nanti Bapak-Ibu sekalian yang akan kita nilai. Jadi meskipun observasi atau kesesuaian, tetapi observasi dan kesesuaian ini menggunakan penilaian yang disediakan oleh aplikasi nanti di belakang akan kami sampaikan. Kompetensi teknis ini adalah kompetensi khusus untuk kompetensi guru, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, empat kompetensi ini. Kemudian juga kinerja, orientasi terhadap pelayanan, komitmen, hasil kerja, dan kerjasama. Ini nanti yang akan kita nilai, kita observasi bersama-sama, termasuk pemeriksaan latar belakang atau apa itu Bapak sekalian, background dari masing-masing calon peserta seleksi. Kita lanjutkan. Nah, di Temanggung Bapak-Ibu sekalian, sisa formasi yang tadi sudah kami sebutkan, di depan. Untuk P1, ini penyelesaian guru yang passing grade, yang seleksinya berupa seleksi penempatan, totalnya ada 118 orang rekan-rekan kita yang dulu sudah pernah ujian dan dinyatakan lulus passing grade, tetapi belum memperoleh penempatan. Ya, yang passing grade SD ada 55 dan yang passing grade SMP ada sebanyak 63. Informasi sementara sampai dengan saat ini 118 orang rekan kita ini sudah memperoleh lokasi calon penempatan, sehingga nanti tinggal pemberkasan saja. Ya, tinggal pemberkasan. Jadwalnya juga nanti menunggu tentunya kita dari BKN kapan mau dilakukan pemberkasan terhadap 118 orang ini. Kemudian yang sisa rekan-rekan kita yang sisa THK 2 itu honorer kategori 2 dulu, tinggal 1 dari SD. Kemudian yang masuk P3 berdasarkan pemetaan kita Bapak-Ibu sekalian, ini syaratnya tadi minimal 3 tahun di Dapodik. Di formasi TK ada 3 formasi, di SD ada 255 formasi, dan di SMP ada 35 formasi, sehingga totalnya 293. Kemudian yang di P4, ini yang boleh kami katakan terbuka untuk umum lah, begitu saja Bapak sekalian. Ini masih ada sisa formasi sejumlah SD 80 dan SMP 130, artinya 210. Bapak Ibu kalau ditanya apakah mungkin terjadi perubahan formasi, tentu masih sangat dimungkinkan, tergantung nanti cut off Dapodik yang ditarik oleh sistem per Juli atau Juni kemarin semester 1 atau per nanti pendaftaran. Ya, tentu ini akan merubah komposisi baik P2, P3 maupun P3 maupun P4-nya. Kalau P2 sepertinya tidak akan berubah dan P1 juga tidak akan berubah. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita sambil menunggu perlu kami sampaikan hal-hal yang di atas tadi. Kemudian alur seleksinya ini sekali lagi mohon diingatkan bagi rekan-rekan kita, teman-teman GTT, maka alur seleksinya meskipun observasi, teman-teman tetap harus login di situs resmi pemerintah untuk P3K, yaitu di www.scasn.bkn.go.id. Login bagi yang teman-teman dulu pernah ikut seleksi, ini belum lulus, tapi belum lolos. Bagi teman-teman yang mungkin dulu belum pernah bisa berkesempatan,
siapa tahu ada, maka tetap harus memperoleh akun dulu. Sekali lagi harus memperoleh akun dulu. Ini juga di website yang sama, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada arahan di sana apakah sudah punya akun atau belum. Kalau belum punya akun tentu diarahkan untuk mendapatkan akun terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya akun maka dia tinggal login dengan username dan password yang dulu sudah pernah dimiliki. Ya, sekali lagi yang dulu sudah pernah dimiliki, kemudian memilih formasi dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Lanjut, Mbak Jesli. Oke. Lanjut. Ya. Ini Bapak sekalian, ini hanya pengetahuan saja, nanti ini akan penempatannya seperti apa. Saya rasa ini bukan menjadi domain kita lah, nanti kita tunggu saja penempatannya dari kementerian. Nah, Bapak Ibu, kita menginjak ke bagaimana seleksi atau penilaian kesesuaian. Ya. Maka penilaian kesesuaian ini yang pertama, setiap pelamar ini harus memiliki akun. Ya. Dan setiap penilai memiliki akun penilaian nanti yang akan tersinkron dengan akun pelamar masing-masing, dan seterusnya. Oke. Siapa yang menilai? Ini yang menilai ada 3 orang secara langsung dan 2 orang atau 2 instansi yang menilai tetapi tidak secara langsung. Yang menilai secara langsung adalah teman-teman Bapak Ibu semuanya, guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas. Ya. Maka bobot penilaiannya kepala sekolah nanti melakukan penilaian dengan bobot paling tinggi, 50% nilainya. Jadi nilai dari kepala sekolah nanti memperoleh bobot penilaian yang paling besar, 50%, kemudian guru senior 30% dan pengawas 20%. Alhamdulillah di tempat kita tiga-tiganya ada. Jadi tiga-tiganya ada komposisi guru senior, pengawas dan kepala sekolah. Sehingga kita komposisinya adalah penilainya 50% nanti bobot nilai dari kepala sekolah, guru senior 30% dan pengawas 20%. Nah, kemudian dari 3 penilaian, ini kan tadi 3 penilai, sekarang 3 unsur penilaian. Ini ada kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Kompetensi bobot nilainya 40%. Jadi kalau misalnya kompetensi itu 40%, maka kepala sekolah dapat 40% kali 50%-nya, berarti 20%, guru senior ya 30% kali 40 berarti 12%, dan pengawas hanya 8%. Komposisinya seperti itu nanti di kompetensi. Kemudian di kinerja ini bobot nilainya 60%, ya, bobot nilainya 60%. Sama pembagiannya, dan 2 lembaga atau 2 orang lagi nanti yang di penilaian kinerja adalah menunggu hasil penilaian dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Baru kami di Dinas Pendidikan dan BKPSDM bisa melakukan penilaian berdasarkan kompetensi dan juga kinerjanya. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, nanti juga ada penelusuran latar belakang yang dilakukan oleh Dinas dan BKPSDM. Latar belakang tadi sudah kami sampaikan, apakah yang bersangkutan ini terkait dengan kegiatan perundungan, kemudian kekerasan seksual, atau nafsa, atau intoleransi, atau dan lain sebagainya. Ini nanti akan ada penelusuran rekam jejak atau latar belakang dari masing-masing pelamar ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya ini ya Bapak-Ibu sekalian, ini Bapak-Ibu mungkin akan bisa mempelajari teman-teman dari kepala sekolah, dari guru, ya.
dari kompetensi guru kan ada 4 penilaian, dan kompetensi berdasarkan undang-undang ASN ini ada 3 penilaian. Jadi totalnya ada 7 penilaian, tetapi masing-masing ada indikatornya sendiri-sendiri. Bapak Ibu bisa nanti mempelajari seperti itu. Ini indikator yang menjadi pegangan, ya kira-kira. Di indikatornya ada kebiasaan refleksi, kemudian kebiasaan pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran. Ini, mohon maaf teman-teman, ini menjadi kunci bagi Bapak Ibu ketika nanti melakukan penilaian meskipun by system penilaiannya. Karena nanti ada pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kebiasaan refleksi, kebiasaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi ada 9 indikator dengan masing-masing soal. Sementara Bapak Ibu sekalian 3 atau 4 nanti soalnya. Ya, jadi indikator ini nanti ada pernyataan 3 atau 4, Bapak Ibu kita menilai di mana bagi kesesuaian dari teman-teman ini kira-kira sehari-harinya seperti apa. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ini contoh instrumen seleksinya. Ini contoh instrumen seleksi. Misalnya dalam melakukan pendekatan kandidat atau pelamar itu seperti apa? Seperti apa pelamar ini? Apakah mencatat kekurangan, kemudian selalu meminta masukan kepada perbaikan untuk individu, apakah refleksi bersama-sama, apakah selalu minta pendapat. Maka ini nanti akan ada, mohon maaf, skornya berbeda-beda. Ini nanti yang tahu betul kenapa kemudian yang menilai adalah teman-teman guru senior dan kepala sekolah, tentu adalah Bapak Ibu guru yang langsung bersinggungan dengan teman-teman yang calon peserta atau pelamar itu. Dan ini scoringnya ada bobotnya, ya. Ada bobotnya yang tentu harus kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Tolong ya, penilaiannya yang seobjektif mungkin, jangan ada apa ya, istilahnya like and dislike di sini. Karena ini Bapak Ibu sudah tahu bobot dari pernyataan contoh yang seperti ini. Jadi nanti di penilaian dengan menggunakan aplikasi nanti seperti ini aja Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti Bapak Ibu akan mengklik atau mencentang di kolom yang mana, dan nanti akan terakumulasi nilainya. Tetapi nilai ini sepertinya nanti di aplikasi tidak akan tertampil. Ya, ini untuk menjaga kerahasiaan dan independensi dari Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai nanti ketika diklik, tak ganti lagi aja dan sebagainya. Maka ini sepertinya nanti di aplikasi akan dirahasiakan. Termasuk kami pun tidak akan memperoleh nilai sebelum selesai penilaian dari Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu kalau nanti sudah guru senior, kepala sekolah, pengawas akan menilai, maka ya nanti akan muncul skor akhir, skor total sebelum ada presentasi persetujuan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kami semuanya di dinas hanya diberikan 5 pilihan penilaian atau persetujuan, ya dengan bentuk persentase. Misalnya Bapak Ibu total penilaian skor dari masing-masing guru senior, pengawas, kepala sekolah misalnya memperoleh nilai 70 lah, katakanlah 70. Maka di dinas nanti hanya bisa memberikan tanda bintang saja Bapak Ibu sekalian. Kalau bintangnya hanya 1, maka kami setuju dengan nilai 60% dari 70, maka 42 nilainya. Kalau kami setuju 70%, maka nilainya 49 dan seterusnya sampai akhir bintang 5 itu adalah setuju 100% atas penilaian dari Bapak Ibu semuanya.
tentu juga ini berdasarkan nilai rekam jejak kami dari Dinas Pendidikan dan juga BKP SDM. Lanjut. Nah, ini tidak perlu, Bapak-Ibu sekalian, panselnya sudah terbentuk, nanti kita tinggal. Tim penilai observasi seleksi guru Kabupaten Temanggung jumlahnya total ada 936. Nah, terdiri dari TK ini ada 3 orang, pengawasnya 3, kepala sekolahnya 3, guru seniornya 3. Kemudian SD ini pengawasnya ada 22, kepala sekolah 408. Jadi ini seluruh sekolah negeri. Sementara terdata atau terdaftar ya akan bisa menerima pelamar atau formasinya dimungkinkan ada. Kemudian yang SMP, ini pengawas kita ada 5 karena pengawas PAI tidak punya wilayah binaan. Kemudian sekolahnya ada 42, ini juga di sekolah negeri semuanya ada. Nah, totalnya 936. Ini teman-teman BKP SDM yang mengikuti Zoom meeting kali ini, mohon untuk dicatat totalnya 936. Karena nanti kalau penilaiannya mencari tempat harus di satu tempat, maka ini harus dihitung betul tempatnya di mana, kemudian berapa harinya dan lain sebagainya. Apakah harus sehari selesai atau bisa 2 hari dan seterusnya. Sekalian. Ya. Ini Bapak-Ibu sekalian, jadi saya berharap nanti ini dari 936 Bapak-Ibu sekalian bisa nanti kita bersama-sama lakukan penilaian lanjut. Bapak Ibu untuk teknisnya kalau nanti akan kami sampaikan sebentar, tapi Bapak Ibu kalau mau mencoba tentang aplikasi, nanti bisa Bapak Ibu di alamat yang sudah ada dulu p3k.kemendikbud.go.id dan seterusnya. Pak, kami kan belum dapat user dan password. Itu password tulisannya kayak ngono ya. Username dan password. Ya, ini dan password. Nanti untuk mempermudah Bapak Ibu, ya meskipun harusnya berjenjang, yang memberikan password atau yang membuat password, harusnya dari dinas membuatkan password untuk pengawas, kemudian pengawas masuk di aplikasi membuatkan password untuk kepala sekolah, kepala sekolah masuk di aplikasi membuatkan password bagi guru-guru. Maka ini kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ya untuk mempersingkat itu, maka kita mencoba untuk mempermudah username dan password sudah kita sediakan gitu ya, sudah kita siapkan semuanya masing-masing sebanyak 936 person. Kemudian bagaimana materi panduannya bisa lanjut Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama sudah kita selesaikan tentang bagaimana seleksi. Kalau seleksi pelamar umum Bapak Ibu kita tidak perlu khawatir karena sudah by sistem semuanya nanti kalau seleksi umum, dan kita tidak banyak terlibat langsung.